Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk. Tutorial mungkin kalian sudah paham. Baik, di sini saya bakal latihan pertama atau pertemuan pertama bakal menggunakan Microsoft Word dan kemudian menggunakan menu bar yaitu Home dan Insert saja dulu. Nanti pertemuan selanjutnya akan ke menu bar selanjutnya, misalnya sekarang Home Insert, besoknya Home Insert Design, besoknya lagi Home Insert Layout, besok lagi Reference Mailing, seperti itu ya. Untuk Word ini pertemuannya kita sampai 4 pertemuan atau maksimal 5 lah ya, karena nanti pertemuan 6, 7 kita udah menggunakan Microsoft Excel kemudian 8, 9 juga Microsoft Excel, kemudian 10 kita PowerPoint, dan pertemuan 3 terakhirnya kita menggunakan Access ya, Microsoft Access. Oke, latihan yang pertama kita menggunakan Home. Yang pertama supaya saya nggak bakal buat kayak misalkan silakan bikin bulleting, silakan bikin numbering, tapi kita langsung ke projectnya. Misalnya di sini saya membuat suatu surat ya. Ya, di sini ada surat dari misalnya ada yang dibuat oleh SMA Negeri. Saya di sini Pintar aja, SMA Negeri Pintar. Di sini ada kop surat ya, kemudian ada tanggal, kemudian ada nomor surat dan perihal, kemudian ada yang terhormat, kemudian ada isi dari suratnya, kemudian ada tanda tangan. Ya, yang pertama header ya, atau kop surat. Kop surat itu biasanya posisinya adalah di center atau tengah. Tapi sebelum itu, karena yang pertama kalau misalnya membuat suatu Word atau surat apapun, ketik aja dulu, nanti settingnya belakangan. Jadi ini saya ketik aja dulu, kemudian settingnya belakangan. Nah, kemudian untuk setting yang pertama yaitu kalian tekan Ctrl A ya, Ctrl A untuk ngeblok semua, atau tekan tombol klik kiri, tahan, kemudian pilih atau seleksi objek yang kalian inginkan. Kemudian yang pertama kita mainan menu font, misalnya kita ganti Times New Roman, kemudian fontnya 12 karena surat itu biasanya 1,5 ya, nanti dulu. Kemudian umumnya kita pakai Justify dulu, settingan normalnya, kemudian 1,5 untuk surat ya. Oke, ini settingan yang awal. Kemudian baru settingan yang kedua. Settingan yang kedua adalah header, ini posisinya di tengah, berarti kita blok untuk headernya saja ya. Tadi klik kiri, tahan, kemudian seleksi mana yang ingin dipindahkan ke tengah. Kalau sudah, di sini ada paragraf, pilih center atau bisa Ctrl E shortcutnya. Oke, biasanya header ini spasinya berkurang, yaitu spasinya 1, berarti kalian rubah ke 1 ya. Kemudian naikkan remove space after paragraph. Oke, yang selanjutnya biasanya juga ya, header ini pemerintah Kabupaten Jawa Tengah bla 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 bla, biasanya bold, yaitu bisa tekan font kemudian klik B atau tekan Ctrl B ya. Oke, selanjutnya adalah biasanya di header ini ada garis garis horizontal, biasanya garis tipis dan garis tebal. Dan rata-rata kalau misalkan surat-surat pada sebelumnya ya, kalian bakal temui misalnya di pemerintah desa atau latihan-latihan TU di sekolah, biasanya menggunakan garis seperti ini ya, yaitu insert shape. Ini punya kendala ya. Kendalanya adalah ketika misalnya di sini ada enter, misalnya apapun ya. Nah, nanti tuh seperti ini. Oke ya, ikut kegeser. Atau biasanya kalau misalkan kita ada dua ya, ada dua garis kan, kita copy paste, kemudian garisnya atau langkahnya agak ribet sedikit.
kemudian shape-nya, layout-nya, wake-nya ini, kemudian ditengahin. Misalnya kayak gini kan ya. Nah ya, jadi kita harus buat shape banyak sekali. Boleh caranya seperti ini yang membuat kalian nyaman aja, tapi saya sarankan caranya adalah seperti ini, yaitu klik paragraf, kemudian border and shading, kemudian pilih garis yang kalian inginkan, misalnya ini ya, kemudian delete garis seluruhnya. Misalnya saya ngambil garis bawah aja ya, ini. Jadi untuk delete nya tinggal klik aja, klik. Nah ada suara klik ya, jadi kita ambil yang garis bawahnya aja, kemudian oke. Nah ini juga sama, oke, langkahnya sama ya. Oke, kemudian untuk pengasih ini biasanya posisinya ada di rata kanan, yaitu rata kanan tetap paragraf, kemudian Ctrl R ya, atau klik yang di paragraf saja. Kemudian ini perihal bla 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 bla, biasanya posisinya di rata kiri. Kepada yang terhormat di bawahnya dengan hormat. Untuk alinea kalian bisa tab ya. Dan kemudian ini misalnya saya menggunakan bulleting. Jadi kalau untuk membuat bulleting, poin-poin ini bentuknya poin-poin, kalian blok yang ingin dipoinkan, kemudian pilih paragraf lagi, kemudian numbering library. Kalau pengen bulleting, pilih yang kayak gini ya. Kalau pengen numbering, pilih yang ini. Kemudian geser pakai rules ini ya, pakai rule ini, geser saja. Atau bisa juga biasanya menggunakan tab, nggak ada ya sini ya, nggak ada ternyata ya, seperti itu. Demikian bla 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 bla. Ini kepala sekolah posisinya biasanya di sebelah kanan. Nah kan tantangan nggak mungkin kayak gini, tantangannya itu pasti rata tengah yang kayak gini. Loh kok di tengah, cara nyampingnya kayak gimana? Kalian nggak mungkin kayak gini ya, nggak mungkin spasi, ini juga spasi, kelamaan juga ya, kayak gitu. Jadi caranya adalah ya, caranya adalah misalnya posisinya di rata kiri, kemudian kalian rata tengah dulu, kemudian geser rule-nya ini ya, geser, kemudian selesai. Nah ini suratnya, jadi posisi suratnya kita sudah selesai, gampang kan? Oke. Kemudian bagaimana cara memasukkan logo di sebelah kiri di sini? Kalian bisa masukkan insert ya. Sekarang kita ke menu insert, kemudian picture this device. Misalnya masukkan logo mana ya? Ada nggak? Nah misalnya masukkan logo Simolek ya. Klik aja. Loh kok kayak gini? Jangan panik. Pokoknya jangan panik. Kalian bisa wrap teksnya dirubah ke misalnya in front of text. Nah udah kayak gini, geser, kecilkan ukuran suratnya. Misalnya ini logo sekolahnya ya, karena saya tidak menyiapkan logo sekolah. Nah seperti itu. Pak kalau misalnya kan ini logo udah nempel sini, tapi ini kosong di sini ya, tinggal blok aja di sininya, kemudian geser ya, letaknya sama ya, blok lagi, kemudian geser. Kalau misalkan mau menambahkan logo yang sebelah kanan, tinggal klik, kemudian klik kanan, tekan tahan, geser, lepas, kemudian copy here. Nah ini logonya, aman ya. Kemudian oke ya, tadi ke delete kayaknya kepala sekolahnya. Kemudian misalnya Pak saya mau menambahkan, tadi ada kepala sekolah, kemudian namanya Mulyono ya enggak, kemudian nicknya misalnya seperti itulah ya. Ini kan Mulyono ini satu spasi, kemudian remove after seperti itu ya, misalnya seperti ini tadi. Oke.
Mulyononya misalnya garis bawah, misalnya seperti ini kan. Nah, kalau misalnya ada 2 tantangan gimana? Kalian nggak mungkin kayak gini, kalian nggak mungkin juga buat tanda tangan misalnya karena ada tanda tangan kanan kiri, kalian nggak mungkin spasi ngetik. Kalau kalian enter nanti seperti ini kan. Masa di Mulyono lagi kalian tab nanti ada garisnya, jelas ya. Ini tab misalnya nggak bisa seperti itu. Oke, caranya gimana? Caranya terserah, ikutin cara saya atau bebas. Caranya adalah ini di-cut dulu jadi posisi kosong, kemudian kalian masukkan insert tabel, pilih 2 tabel aja, kemudian paste ya, ininya ke atau kiri aja. Nah ya, kemudian copy paste lagi sini. Nah misalnya Pak kok garisnya rata kiri, tinggal kalian ke tengahin saja. Kemudian nah ini kan udah jadi nih ya, udah jadi. Oke, kalau sudah jadi kalian di blok, nggak mungkin kalian ngeprint ada garis pinggirnya, jadi kalian blok, kemudian pilih paragraf lagi, kemudian no border. Nah nanti seperti ini ya hasilnya. Cara kalau ini ada garis-garis ini bisa ke print, nanti ada titik-titiknya enggak, kita bisa pilih klik kemudian print view. Nah nanti ada seperti ini tombolnya. Kalau mau menghilangin print view nya klik lagi, kalau mau menambahkan print view klik print view nya ya. Nah jadi nanti suratnya bentuknya seperti ini. Oke ya, tidak ada garisnya dan ini bentuk benar-benar surat. Save-nya adalah pilih save, cari misalnya di mana browser ya, kemudian simpannya di mana, kalian pilih, kemudian save. Oke, mungkin itu saja tutorialnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau ini membantu, pokoknya subscribe dan komen untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih.